Saya sedang berada di novisiat para suster OP yang ada di Paroki Bajiro, Yogyakarta. Inilah mereka yang ada di sebelah saya. Malam, Ya. Suster. Selamat malam. Nah, para suster akan mempersembahkan lagu Bunda Maria ya. Mereka akan bernyanyi bersama kita dengan lagu yang berjudul Maria Tiada Dua. Mari kita nyanyikan atau kita nikmati lagu persembahan dari para suster di komunitas novisiat OP Bajiro Yogyakarta. Silakan. Kita beri tepuk tangan ya untuk para suster. Baik, saudara-saudara yang terkasih, langsung saja ya kita mulai dengan materi kita. Saya akan membawakan benang merah penampakan Bunda Maria dan juga sebenarnya keluarga kudus. Karena ternyata yang menampakkan diri itu bukan hanya Bunda Maria, tetapi juga adalah Santo Yusuf. Ya, karena itu mari kita dalami penampakan Bunda Maria dan keluarga kudus ini. Mohon bersabar ya.
Baik, apakah sudah tampil di layar? Sudah, Pastor. Baik, ya, suara saya terdengar dengan jelas ya. Baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita dalami pewahyuan diri Allah melalui keluarga kudusnya. Ya. Nah, ada dua jenis pewahyuan di dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah wahyu umum. Wahyu umum adalah apa? Pewahyuan yang diterima gereja melalui Alkitab dan tradisi suci. Nah, karena Alkitab itu kan ditulis terakhir sekitar tahun 100 Masehi, maka dengan sendirinya zaman wahyu umum itu berakhir. Nah, setelah kitab suci selesai ditulis, Allah masih mewahyukan dirinya melalui pewahyuan-pewahyuan pribadi. Termasuk di dalam pewahyuan pribadi itu adalah apa? Penampakan keluarga kudus dan juga mukjizat para santo santa, beato, beata, dan sebagainya. Nah, tentunya setiap hal dalam gereja Katolik itu selalu dicermati dengan teliti oleh gereja, termasuk penampakan-penampakan Maria, patung Maria yang menangis, misalnya ya. Lalu ada orang yang mengatakan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan sebagainya. Nah, selalu gereja itu berhati-hati dan selalu tidak tergesa-gesa untuk mengatakan sesuatu itu benar atau tidak. Ya. Nah, kita bicara tentang penampakan Bunda Maria. Penampakan Bunda Maria yang pertama itu ternyata sudah terjadi tahun 40 Masehi. Artinya apa? Diperkirakan penampakan Bunda Maria itu sudah terjadi ketika Bunda Maria sendiri masih hidup. Dalam Injil Yohanes, Bunda Maria di bawah kaki salib diserahkan oleh Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Nah, Yesus itu wafat sekitar tahun 29 Masehi. Kemungkinan besar Bunda Maria masih hidup cukup lama, hingga kiranya tahun 40 atau tahun 50 itu beliau kiranya masih hidup. Nah, penyelidikan resmi terhadap penampakan Maria itu baru dimulai oleh gereja tahun 1531 dengan adanya sebuah komisi khusus untuk menyelidiki laporan-laporan penampakan dari seluruh dunia. Sebelum itu belum ada komisi resmi ini. Nah, mari saudara-saudari kita cermati ya, di mana saja Bunda Maria itu menampakkan diri sepanjang sejarah. Dari tahun 40 Masehi sampai zaman kita pada saat ini, tahun 2023. Nah, inilah peta dunia dengan titik-titik, nanti saya jelaskan artinya apa. Ya, ada kotak untuk Eropa yang akan kita perbesar nanti ya. Oke, sekarang kita lihat dulu petunjuk cara membaca peta ini. Nah, salib itu di mana Bunda Maria menampakkan diri. Titik kuning artinya penampakan itu belum diperiksa Vatikan, tetapi sudah populer di hati umat. Kalau biru itu penampakan yang termasuk baru, tetapi belum dikonfirmasi oleh Vatikan. Kalau hijau itu artinya cukup layak untuk dipercaya. Ada nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Kalau merah artinya uskup setempat sudah menyetujui keaslian penampakan Maria. Kalau merahnya besar, artinya Vatikan sudah menyetujui penampakan itu sebagai penampakan yang benar dan patut dipercaya pesan-pesannya. Jadi kalau terjadi penampakan Maria itu, biasanya keuskupan akan membuat sebuah tim untuk menyelidiki. Jadi keuskupan setempatlah yang menentukan sebenarnya penampakan itu patut dipercaya atau tidak. Tidak harus selalu Vatikan yang menyatakannya, ya. Karena kan dunia sangat luas, tidak mungkin paus itu dan para kardinal menyelidiki setiap penampakan ya, karena ada jutaan penampakan yang dilaporkan. Begitu ya. Nah, ini adalah Eropa, saudara-saudari. Lihatlah berapa
ratus titik yang ada di sana. Kita perhatikan dulu titik merah besar, ya kan? Artinya yang sudah disetujui oleh Vatikan. Kita mulai dari sebelah kiri ya, sebelah kiri saya, Our Lady of the Rosary, Fatima. Di negara mana? Di negara Portugal. Kemudian ke kanan ada Our Lady of Lourdes atau Lourdes ya kalau orang Indonesia. Sebenarnya cara membacanya Lourdes. Saya sendiri belum sampai ke sana, meskipun saya sudah ke Prancis ya. Tetapi saya sudah ke La Salette ini ya. Our Lady of La Salette di sebelah kanannya Lourdes ini ya. Yang ada dua titik berdekatan. Nah, nanti kita akan cerita tentang Bunda Maria La Salette yang menjadi pelindung bagi kami, para misionaris keluarga Kudus. Juga ada di Laos, di Perancis juga. Di utara, masih di Perancis, ada Our Lady of Hope, Pont Main, dan Our Lady of the Miraculous Medal atau Medali Wasiat yang juga ada di Perancis. Ke kanan ada juga penampakan Bunda Maria di tempat-tempat yang lain. Lalu ada yang biru, ya kan? Ada yang kuning, ada tanda salib dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mengadakan semacam apa ya, perhitungan begitu, semacam survei, di Eropa itu tujuan favorit Bunda Maria adalah Italia, Prancis, kemudian Jerman Selatan, Bavaria, Belgia. Tapi juga ke Spanyol, Polandia, negerinya Santa Faustina, dan juga Santo Yohanes Paulus yang kedua ya, Paus ya. Itu juga sering dikunjungi. Nah, peta berikut ini adalah apa? Adalah rekaman sejarah penampakan Bunda Maria dari tahun 1531 ketika Vatikan mulai membentuk sebuah komisi resmi. Nah, kita lihat pelan-pelan ya. Tahun 15 sekian itu ada penampakan Maria masih sedikit ya. Merangkak ke tahun 1600 ketika terjadi uh, skisma besar yaitu gereja Protestan memisahkan diri juga ada penampakan Maria tetapi masih biasa-biasa saja ya sampai tahun 1700 itu menurun ya sangat sepi. Nah, kita tidak tahu ya kenapa begitu. Nah, mari kita lihat setelah tahun 1750 ya dalam peta berikut. 1800 sepi sekali, 1850 medali wasiat, Lady of Zion, Lourdes, ya, La Salette juga terjadi. Dan lihatlah, setelah tahun 1900 apa yang terjadi? Terjadi ledakan penampakan Maria. Mencapai puncaknya tahun 1950 dan di tahun 2000. Nah, pertanyaan kita, mengapa Bunda Maria semakin sering menampakkan diri setelah tahun 1900 bahkan sampai sekarang? Mari kita sejenak hening ya, berpikir ya, merefleksikan ini ya. Kenapa Bunda Maria semakin sering mengunjungi kita, orang-orang di zaman modern ini? Ya. Nah, saya mulai permenungan kita dengan apa yang sedang terjadi sekarang di Tanah Suci, di Palestina dan Israel. Ya, dunia kita yang tercapik-capik oleh aneka perang. Juga di tahun 2023, di tanggal ini, pada saat ini, ada lebih dari 1 juta orang di jalur Gaza hidup tanpa listrik, tanpa air, tanpa layanan rumah sakit. Ini adalah keadaan dunia kita yang sangat menyedihkan hati Bunda Maria, menyedihkan hati Tuhan Yesus sendiri. Ya. Perang Dunia Pertama kapan terjadi? 1912, 1915, 18 kan. Perang Dunia Kedua tahun 40-an kan. Ya.
Dan sekarang perang Rusia-Ukraina, perang di Tanah Suci, dan sebagainya. Jadi bukan hanya itu. Peperangan terbesar, korban manusia terbesar, ya, pembunuhan terbesar, itu sebenarnya tidak terjadi di medan perang. Tahukah Anda di mana manusia itu setiap hari, setiap detik itu meninggal? Di rahim perempuan dalam bentuk aborsi. Ya, setiap detik berapa bayi yang diaborsi, digugurkan secara paksa. Nah, Bunda Maria kan seorang ibu. Dia sangat peduli dengan anak-anak. Nah, dunia modern sayangnya apa? Semakin mendewakan kebebasan. Ya, banyak keluarga-keluarga tidak menyadari arti penting kehidupan bayi yang dimulai sejak terjadinya pembuahan di dalam kandungan seorang wanita. Jadi perang yang terbesar itu bukan di Timur Tengah, bukan pula di Ukraina, di Rusia, tetapi di dalam kandungan para wanita. Nah, ini adalah tugas kita sebagai umat Kristus untuk menjadi pembela kehidupan, pembela juga kehidupan sejak awal mula dari pembuahan, ya. Nah, jadi inilah dunia kita yang tercapik-capik oleh pembunuhan, aborsi, peperangan, perpecahan dalam keluarga, krisis-krisis, skandal-skandal besar juga yang dilakukan oleh oknum imam biarawan-biarawati. Kita tidak perlu menutup-nutupi fakta ini. Ini adalah fakta, ya, yang seharusnya menjadi permenungan bagi kita semua. Inilah yang menyedihkan hati Bunda Maria, ya kan? Kiranya itu. Nah, baik saudara-saudari, mari kita cermati sekarang lintasan sejarah penampakan Bunda Maria. Penampakan Bunda Maria yang pertama itu terjadi justru kepada Santo Yakobus Rasul, saudara Santo Yohanes Penginjil, di tepi sungai Ebro di Spanyol, di Zaragoza. Ya. Jadi sebenarnya itu bukan penampakan, tetapi mungkin lebih tepatnya bilokasi, di mana Bunda Maria yang masih hidup diperkirakan itu bisa hadir juga di tempat lain, menampakkan dirinya kepada saudara Santo Yohanes Penginjil di Sungai Ebro. Penampakannya disebut sebagai The Lady of the Pilar di Zaragoza, Spanyol. Ya. Nah, suatu malam di tepi Sungai Ebro itu tahun 40, Maria muncul bersama dengan kanak-kanak Yesus dan meminta agar dibuatkan gereja di lokasi itu. Saya melompat ya langsung ya dari tahun 40 ke tahun 1531. Ini adalah penampakan Maria Guadalupe di Meksiko. Yang sedang kita lihat fotonya ini adalah tilma atau jubah pakaian orang sederhana, gembala, petani sederhana yang mendapat penampakan Bunda Maria, dan Bunda Maria meninggalkan sebagai bukti penampakan dirinya, yaitu sebuah lukisan di jubah si petani sederhana tadi. Yaitu Juan Diego, seorang pria keturunan bangsa asli Meksiko, yaitu bangsa Aztec. Sama seperti di Zaragoza, Bunda Maria mengendaki agar dibangun sebuah kapel yang sekarang di pinggiran Mexico City, ibu kota Meksiko. Ya. Jadi Bunda Maria itu ketika menampakkan diri itu permintaannya sederhana, supaya didirikan gereja di mana kita mengaturkan salam kepada beliau dan kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bunda Maria selalu mengajak kita untuk berdoa, untuk tidak melupakan gereja, untuk membangun gereja-gereja baru,
menyemarakkan devosi kepada Bunda Maria juga. Nah, ceritanya bagaimana Juan Diego ini? Jadi, di tanggal 12 Desember 1531, saat itu musim dingin, tetapi Bunda Maria mengatakan, Juan Diego, petiklah bunga-bunga mawar. Bawalah bunga-bunga mawar itu kepada uskup sebagai bukti bahwa saya menampakkan diri kepadamu. Akhirnya mawar itu ditaruh oleh Juan Diego di jubahnya. Nah, ketika jubahnya itu dia buka untuk menunjukkan mawar, justru malah muncul gambar Tilma tadi, Bunda Maria Guadalupe. Ya. Dan Bunda Maria Guadalupe ini dipercaya telah membantu bangsa Meksiko untuk lepas dari wabah mematikan pada abad ke-17. Ya. Setelah penampakan itu, tahun 1531, Bunda Maria juga menampakkan diri di Polandia, Lituania, Perancis, medali wasiat di Perancis juga di Roma. Ya. Nah, medali Maria. Nah, ini yang sangat terkenal ya. Mungkin di antara kita juga ada yang memiliki medali wasiat itu. Nah, terjadi pada tahun 1830 kepada Saint Catherine Laboure, seorang novis yang rendah hati. Ya, jadi seperti para novis OP yang ada di sini ya, novis yang rendah hati, yang bersih hatinya, ya dekat dengan Bunda Maria, akhirnya mendapat karunia penampakan Bunda Maria, ya, yang memerintahkan agar dicetak medali wasiat supaya umat semakin mengenal, berdoa, dan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, jadi medali itu dikehendaki oleh Allah sendiri. Saya juga punya sih, eh, diberi oleh Romo Iwan yang sempat berziarah ke makamnya Santa Catarina Laboure ini. Nah, ini makam beliau. Jadi eh, jenazahnya relatif masih utuh ya, dibantu dengan lilin ternyata juga, tapi ya demikianlah ya. Jadi tubuh beliau masih bisa dilihat, lalu banyak umat yang berziarah ke situ di Paris. Silakan nanti kalau saudara-saudari, para suster siapapun, kalau mendapat rezeki dari Tuhannya sampai ke Perancis, ke Paris, jangan hanya ke Eiffel ya, tapi juga datanglah ke medali wasiat yang ada di Paris itu. Nah, ini tahun 1846 juga di Perancis, Maria La Salette, Bunda Maria menampakkan diri kepada dua anak gembala sederhana yang tidak bisa berbahasa Perancis. Tetapi ketika ditanya oleh Romo dan tim penyelidik, dua anak yang tidak bisa berbahasa Perancis ini tiba-tiba bisa ngomong Perancis. Ya. Dua anak ini namanya Maximin dan Melanie, umurnya 11 dan 15 tahun. Ya. Melihat seorang wanita cantik yang menangis di gunung. Nah, Bunda Maria mengatakan, kalau umatku tidak mau taat, aku terpaksa melepaskan lengan putraku. Lengannya demikian berat hingga aku tidak mampu lagi menyangganya. Jadi rupanya saudara-saudari, Bunda Maria itu ikut menopang lengan Tuhan Yesus yang diperberat oleh dosa-dosa kita setiap hari. Yesus sedih ketika kita berdosa. Bunda Maria juga sedih karena Bunda Maria ikut menopang putranya di kayu salib. Nah, jika umatku bertobat, batu dan kerikil akan berubah menjadi gundukan gandum, kentang-kentang akan tumbuh dengan sendirinya di ladang. Ya. Apakah kalian berdoa anak-anakku? Mereka menjawab, tidak ibu. Lalu Bunda Maria mengatakan, kalian harus berdoa dengan tekun sore dan pagi. Jika kalian tidak punya banyak waktu, doakanlah paling tidak satu Bapa kami, satu Salam Maria. Nah, ini yang penting nih. Kalau kalian memiliki lebih banyak waktu, berdoalah lebih banyak. Ya, ini adalah pesan dari Bunda Maria La Salette yang menjadi pelindung kongregasi kami, para misionaris keluarga kudus.
yang didirikan oleh Venerabilis atau calon Beato Romo Johannes Berthier yang berasal dari Prancis. Nah, kita ingat ya sabda Tuhan Yesus dalam Lukas bab 11 ayat 9, mintalah maka akan diberikan kepada. Artinya doa kita itu adalah ketukan pintu surga, begitu kan? Ketika kita berdoa itu eh, kita sedang mengetuk pintu surga sebenarnya, ya kan? Nah, Bunda Maria mengingatkan kita untuk tidak lupa merayakan Ekaristi dan tidak menjadi gila harta, ya. Nah, setelah La Salette itu barulah Lourdes 1858 dan aneka penampakan juga di Knock di Irlandia 1879 di mana Santo Yusuf dan bayi Yesus juga menampakkan diri. Jadi Santo Yusuf itu juga ikut menyertai Bunda Maria dalam penampakan-penampakannya, antara lain kelihatan dalam penampakan di Irlandia. Nah, sekarang kita masuk ke Lourdes ya. 1858 kepada seorang remaja berusia 14 tahun di sebuah gua. 17 kali Bunda Maria menampakkan diri sebagai Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa dan meminta agar kapel juga dibangun di Lourdes itu. Dan memang banyak pengabulan doa kesembuhan itu terjadi di Lourdes ini ya. Ada mata air di sana. Ini adalah Santa Bernadette Subiru yang jenazahnya juga diawetkan dengan lilin. Ya. Lalu gambar berikut ini adalah sebenarnya apa? Peta negara Perancis ya. Nah, saya urutkan ya. La Salette itu di kanan ini ya. Lalu di Paris kan medali Wasia. Lalu ada kota lain, Pellevoisin. Ada penampakan juga di Pont-Main. Lalu ada penampakan juga di selatan, di Lourdes kan. Nah, penampakan-penampakan besar Bunda Maria di Perancis itu, kalau dibuat garis imajiner, membentuk huruf M. Apakah ini sebuah kebetulan? Nah, ini ya, mari kita merenungkannya, ya kan? Kita beralih negara ke Portugal. Masuk abad yang baru, 1917. Juga kepada tiga anak gembala, ya, Lucia, Francisco, dan Jacinta. Bunda Maria berpesan agar mereka berdoa dengan tekun. Karena apa? Doa akan mengakhiri perang besar yang saat itu terjadi ya, Perang Dunia Pertama. Nah, jadi kalau kemarin Sabtu Paus Fransiskus mengajak kita berdoa, berpuasa, berpantang untuk perdamaian di tanah suci di Palestina dan Israel. Itu bukan omong kosong. Ya. Doa itu memang bisa mengakhiri perang kalau kita sungguh mendoakan dengan tekun sebagai gereja, ya kan? Jadi doa itu juga bisa mendamaikan keluarga-keluarga kita. Ya. Cobalah lihat, kalau dalam keluarga kita, dalam komunitas kita banyak perselisihan, jangan-jangan kita tidak sungguh-sungguh berdoa bersama dalam kesatuan hati. Atau jangan-jangan lebih parah lagi, kita tidak berdoa dalam keluarga dan komunitas kita. Ya, kalau mau hidup damai dengan saudaramu, ya doa itu adalah kuncinya. Ya, doa itu bisa mendamaikan mereka yang berselisih. Kalau didoakan dengan keyakinan. Nah, yang terjadi di Fatima itu luar biasa. 100.000 orang yang hadir saat itu melihat matahari itu seperti menari. Ya, jadi matahari itu tiba-tiba dari atas itu seakan turun ke tanah, tapi lalu naik lagi.
Sayang waktu itu belum ada HP ya, sehingga eh, mukjizat itu tidak sempat terekam oleh televisi. Nah, tetapi koran-koran lokal Portugal pada saat itu melaporkan kejadian itu karena saksi matanya ada 100.000 orang. Nah, karena itu penampakan Fatima itu penampakan yang sangat terkenal karena saksi matanya besar, banyak, dan mukjizatnya juga sangat luar biasa. Ya. Juga Santo Paus Yohanes Paulus II itu meyakini bahwa beliau selamat dari usaha penembakan percobaan pembunuhan tahun 81 itu berkat perlindungan Bunda Maria Fatima. Ya, peluru yang sempat bersarang di tubuh beliau itu beliau persembahkan kepada Bunda Maria Fatima. Jadi peluru itu ada sekarang di Fatima, ya. Nah, ada juga penampakan di tanah Arab, yaitu di Zaitun. Ya, jadi ada penampakan Bunda Maria juga di Zaitun, yaitu penampakan Maria yang disaksikan juga oleh saudara-saudari kita Muslim. Juga Presiden Mesir Nasser itu datang ke Zaitun untuk melihat penampakan Bunda Maria di sana. Ya. Silakan nanti dicari di YouTube ya, ada Zaitun, Bunda Maria Zaitun, Egypt ya, Mesir ada. Nah, saya kembali ke Fatima ya. Nah, di Fatima itu Bunda Maria tidak sendirian, tetapi disertai Santo Yusuf yang menggendong bayi Yesus. Tuh, ya. Jadi Santo Yusuf hadir, tetapi memang eh, tidak pernah rasa-rasanya Santo Yusuf itu berbicara dalam penampakan penampakan itu. Seperti dalam Alkitab kita, Santo Yusuf itu tidak pernah mengucapkan satu patah kata pun kan dalam Alkitab kita. Tetapi Santo Yusuf hadir mendampingi Bunda Maria. Santo Yusuf itu adalah sosok ayah yang di balik panggung, yang tidak mencari pujian tetapi bekerja dengan keras, yang melindungi kita meskipun kita seringkali ya tidak mengenal, tidak menyapa secara memadai Santo Yusuf. Karena itu sebenarnya kita perlu berdevosi juga kepada Santo Yusuf ya yang menampakkan diri juga bersama Bunda Maria meskipun tidak selalu menampakkan dirinya ya. Oke. Nah, jadi mukjizat matahari itu direkam oleh koran lokal di Portugal. Ini ya. Ini laporan dari koran di Portugal itu, di koran Lisbon. Oh dia, ya, koran harian di Lisbon. Nah, juga salah satu dari anak-anak itu akhirnya menjadi seorang suster, yaitu Suster Lucia Santos, yang sempat menyampaikan rahasia terakhir Fatima kepada Paus Yohanes Paulus yang kedua. Sampai sekarang, rahasia Fatima itu belum diungkapkan oleh Vatikan kepada publik. Kita tidak tahu apa isi persisnya, ya. Ada yang mengatakan itu pesan tentang akhir zaman, gitu ya. Tetapi banyak juga yang mengatakan tidak, itu pesan yang biasa, ya, pesan yang normal saja. Jadi tidak ada yang sangat luar biasa. Ya, seandainya ada sesuatu yang luar biasa, pasti akan disampaikan oleh Vatikan, ya kan? Nah, ini adalah devosi 5 Sabtu pertama yang disampaikan oleh Bunda Maria kepada Lucia Santos yang akhirnya menjadi suster ya. Mengaku dosa, menerima Ekaristi, mendoakan Rosario 5 putaran, 5 peristiwa, atau berdevosi 15 menit tentang Rosario. Ya. Nah, kenapa 5 hari Sabtu devosi? Karena ada 5 hujatan terhadap hati Maria yang tak bernoda, yaitu apa? Hujatan terhadap dogma Maria dikandung tanpa noda, hujatan terhadap dogma keperawanan Maria, hujatan terhadap keilahian Maria sebagai Bunda Allah, ya kan? Lalu orang-orang yang menanamkan kebencian kepada Bunda Maria Immaculata di hati anak-anak,
dan orang-orang yang tidak menghormati benda-benda dan gambar suci. Ya. Nah, lalu pada penampakan terakhir di Fatima itu kan ada sekitar 17 kali penampakan ya. Saya agak lupa persisnya berapa. Nah, keluarga Kudus menampakkan diri. Baik saudara-saudari, nggak keterasa kita masuk ke dunia zaman modern ya. Nah, tahun 2002 terjadi penampakan Maria. Di mana? Di Ukraina. Coba kita uh, merenung sejenak ya. Apa yang sedang terjadi sekarang di Ukraina dan Rusia? Ya, tahun 2002 lalu Bunda Maria sudah datang ke sana. Nah, jadi gimana itu? Ya, Bunda Maria sudah datang, tapi tetap saja ada perang, ya kan? Seringkali seperti itu yang terjadi. Kalau Bunda Maria datang itu tidak lama kemudian justru malah manusia yang tidak peduli itu melakukan hal yang dilarang, ya, yaitu perang, genosida, dan sebagainya. Ya, jadi di mana penampakan ini di Zubik di Transkarpatia Ukraina. Ya, ada yang melihat seorang wanita yang cantik berdiri di atas awan diselimuti bunga. Dia memperkenalkan diri sebagai perawan Maria yang paling murni. Ini di Ukraina ya. Yang mungkin baru kita dengar sekarang kan. Ya, karena ya itulah ya. Penampakan Maria itu banyak terjadi tetapi seringkali wartanya belum sampai ke kita gitu ya. Nah, ini adalah tempat itu di Zubik itu di Ukraina. Lalu juga di Irlandia ya. Ini adalah gereja paroki di mana keluarga kudus itu menampakkan diri. Our Lady of Knock di Irlandia. Nah, peristiwanya seperti apa? Di tahun 1879. Yang menampakkan diri di Knock itu adalah Bunda Maria, Bapak Yusuf, Santo Yohanes Penginjil, malaikat, dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti apa peristiwanya? Bunda Maria itu berdiri di atas tanah, melayang begitu ya, mengenakan jubah putih, berdoa dengan mata terangkat ke surga. Santo Yusuf juga hadir, menggunakan jubah putih di sebelah kanan Bunda Maria, lalu membungkuk ke depan, ya seperti juga menghormati Bunda Maria yang menampakkan dirinya, begitu ya. Tidak ada pesan verbal dalam penampakan di Kenok ini. Tetapi para suci itu, bahkan Tuhan Yesus hadir menampakkan diri di gereja paroki itu kepada sejumlah umat yang hadir di sana. Nah, tadi saya sudah membahas ini, Lady of Zaitun di Mesir ya. Yang melihat pertama itu justru seorang sopir bis beragama Islam. Melihat wanita berdiri di atas atap gereja di Kairo, di Mesir. Ternyata wanita itu adalah Bunda Maria. Si sopir bis ini sempat memanggil polisi gitu ya, karena mengira wanita itu mau bunuh diri. Nah, itu yang terjadi. Beberapa kali terjadi, beberapa kali dalam seminggu penampakan itu jadi bukan hanya sekali ya di Zaitun itu hingga tahun 1971. Jadi dari tahun 68 sampai tahun 71. Tahun-tahun berikutnya Bunda Maria menampakkan diri di Belgia dan juga di Kibeho di Rwanda. Sekali lagi, apa yang terjadi di Rwanda setelah Bunda Maria menampakkan diri? Perang antar suku. Antara suku Hutu dan suku Tutsi. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi, tanda-tanda dari surga itu seringkali memang membuat kita takjub ya.
tetapi juga sedih. Kenapa? Bunda Maria sudah memberikan tanda, tapi kita selalu gagal untuk memahami makna dari tanda penampakan-penampakan itu. Nah, demikian saudara-saudari, para suster, mungkin kalau ada Romo, Bruder, Frater yang juga ikut menyimak ini ya. Nah, maka mari kita sejenak ya, kita mencerna ya apa yang barusan kita simak dalam eh, renungan malam hari ini dalam doa-doa kita. Terima kasih Pastor Bobby atas renungan dan semakin jelas ya. Kita banyak mengalami penampakan Bunda Maria. Saya